Nggak mau ya? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita sama-sama melaksanakan perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas materi tentang negara dan konstitusi. Ya, kita akan membahas tentang negara dan konstitusi. Baik, sudah terlihat semua. Ya. Yang pertama sekali kita coba pengertian negara. Negara, ya, menurut Thomas Aquinas, adanya negara masyarakat, adanya negara di dalam masyarakat didorong oleh dua hal. Ya. Yang pertama, syarat negara itu harus memiliki manusia, ada masyarakatnya, ya, yang mendorong dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk politik. Ya. Menurut Thomas Hobbes dikatakan bahwa negara diperlukan sebagai, ini saya terganggu sama yang baru masuk belakangan, jadi saya harus off lagi slide screen saya. Ya. Negara diperlukan karena sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu dari kelompok dan masyarakat maupun penguasa yang kuat. Sebab manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala, saling memakan. Subhanallah, ada lagi yang bermaksud. Jadi sedikit mengganggu kita ya, saya harus yang lagi nggak tahu. Manusia yang memiliki sifat serigala memiliki sifat yang saling memakan, kanibalisme. Sebentar, saya masukin lagi ini. Saya off ya, yang sudah masuk gelap ini ya, karena mengganggu kita dan mengganggu konsentrasi saya juga. Jadi saya mau izin, kalau yang telat masuk ya tidak saya layani. Dalam pengertian sederhana, negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan. Bentar, siapa lagi yang bermasuk? Terakhir ya, mengganggu nih. Jadi konsentrasi saya terganggu. Suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia lainnya. Ya, katakan bahwa negara itu mewadai sebuah manusia, sekelompok manusia. Nah,
dikatakan syarat berdirinya negara harus memiliki unsur konstitusi dan memiliki unsur deklaratif, di mana unsur konstitusi tersebut adalah unsur pembentuk yang harus dimiliki oleh negara, yaitu adanya pemerintah yang berdaulat, kemudian adanya wilayah. Nah, mungkin pemerintah tidak memiliki wilayah, itu bukan negara. Kemudian ada masyarakatnya. Jadi ada unsur pemerintah, ada unsur wilayah, ada unsur masyarakat. Jadi tidak mungkin ada pemerintahan tidak ada wilayahnya. Ada pemerintahan, ada wilayahnya, tidak ada masyarakatnya. Ada wilayah, ada negara, tidak ada pemerintahnya. Tidak punya presiden, tidak punya menteri, tidak punya sistem pemerintahan, tidak mungkin. Nah, syarat konstitusi sebuah negara, ada pemerintah, ada wilayah, dan ada masyarakat atau warga negara. Nah, di samping unsur konstitutif, ada juga unsur deklaratif yang sifatnya mendukung. Yaitu apa unsur deklaratif itu? Adanya pengakuan. Pengakuan dari mana? Dari negara-negara lain. Maka sejarah terdahulu mengatakan bahwa Indonesia itu yang pertama sekali mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia itu adalah pemerintahan Arab Saudi. Adanya pengakuan dari bangsa lain. Kemudian memiliki tujuan negara. Sehingga negara ini menjadikan negara yang seperti apa dan bagaimana ada. Kita ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada undang-undangnya. Dan menjadi anggota PBB. Apa tujuan negara kita? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian apa? Memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita bisa membahas bagaimana konflik-konflik di dunia, ikut berperan aktif dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dunia. Itu merupakan unsur deklaratif. Sekarang bagaimana kaitannya negara ini dengan perilaku individu? Negara kaitannya dengan perilaku individu. Dikatakan bahwa negara, bangsa memiliki masyarakat. Ya. Individu memiliki kepribadian. Bagaimana sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam ribuan jutaan individu yang berada di dalam daerah-daerahnya, tersebar di penjuru Nusantara, memiliki cara pandang dan memiliki tujuan yang sama dalam rangka posisinya sebagai warga negara. Maka sebuah individu yang merupakan bagian dari negara
harus memiliki sikap cara pandang yang sama tentang apa itu Indonesia, yang nantinya akan menghasilkan sikap-sikap nasionalisme. Manakala kita sebagai individu, baik sebagai masyarakat, tidak memiliki cara pandang yang sama, tidak menjaga sikap dan perilaku nasionalisme, maka dikatakan memiliki salah arah. Ingin membentuk negara di dalam negara, ingin memisahkan dari NKRI. Karena apa? Kenapa orang punya pola pikir untuk memisahkan dari NKRI? Idealisme tidak sepaham dengan idealisme Pancasila. Mereka mencoba untuk melakukan aktivitas-aktivitas agar orang mengetahui ini loh idealisme saya, ini loh pemahaman saya. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki salah arah, orang-orang yang memiliki kepribadian yang tidak sama. Bukan tidak sama, dia tidak mau memahami dan mengerti apa yang dikatakan sikap dan perilaku nasionalisme. Sebagai individu, kita harus menanamkan apa itu sikap nasionalisme, apa itu cara pandang nasionalisme, sehingga akan menciptakan sikap-sikap atau perilaku-perilaku patriotisme, sikap-sikap yang membela negara, bela negara. Patriotisme itu bagaimana kita secara menyeluruh membela dan mendukung segala macam bentuk kebijakan, kedaulatan negara kita. Jadi apapun kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah harus menjaga itu. Bukan hanya sekedar menjalankan, tetapi menjaga. Itu bagaimana sikap negara dan perilaku. Bagaimana caranya? Dari mulai Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Kita harus dukung. Karena beliau-beliau tersebut kepala pemerintahan kita. Dan sebuah negara harus memiliki syarat negara tadi apa? Memiliki adanya pemerintah yang berdaulat. Ada pemerintah yang berdaulat. Kita harus memahami apa itu negara, apa itu sistem konstitusi kita. Bagaimana kita bisa melihat dan memahami wilayah-wilayah serta unsur-unsur dan batas-batas negara. Bagaimana kita bisa memahami sistem konstitusi kita, demokrasi kita. Untuk apa? Agar kita tidak mudah menerima paham-paham yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pendiri bangsa Indonesia ini. Yang berikutnya kita bicara tadi sistem pemerintahan kita, bagaimana kita harus
terima bagaimana kita harus mengimplementasikan sistem pemerintahan kita, kemudian juga kita harus menjadi seorang warga negara. Warga negara seperti apa? Warga negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya, peraturan perundang-undangan. Warga negara adalah orang yang diakui oleh suatu negara sebagai warganya. Berdasarkan apa? Peraturan yang berlaku. Jadi yang dikatakan rakyat Indonesia itu banyak. Ada yang memiliki warga negara Indonesia, ada yang. Jadi ketika kita bicara wilayah di Indonesia itu, ketika bicara rakyat Indonesia, bukan hanya warga Indonesia, semua yang tinggal di Indonesia itu dikatakan rakyat Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa rakyat itu dibagi menjadi dua. Ada yang penduduk, ada yang bukan penduduk. Yang bukan penduduk ya bukan ada di sini. Yang penduduk yang menduduki di wilayah NKRI. Penduduk Indonesia akan penduduk sensus penduduk semuanya itu. Warga. Kita bicara warga negara. Kenapa kita bicara warga negara? Penduduk itu ada yang bukan warga negara. Karena yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah warga negara. Maka ada WNI, ada WNA. Warga negara lagi-lagi menjadi tiga. Ada yang asli, ya, ada yang keturunan, ada yang naturalisasi. Yang asli yang seperti apa? Nah, yang asli Seperti itu ya, seperti Rista itu asli, Sia Wahyu asli. Ada yang keturunan asing. Misal ada yang keturunan dari Tionghoa, ada yang keturunan dari Arab. Itu warga negara keturunan. Rista keturunan Arab? Jawa, Pak. Kirain Arab. Arabnya Arab api genah gitu loh ya. Keturunan apa? Keturunan Arab. Arab apa? Arab api genah keturunannya. Kemudian juga ada yang naturalisasi. Apa itu naturalisasi? Ada yang bisa menjelaskan naturalisasi seperti apa? warga negara lainnya masuk ke negara kita, jadi WNI. Dari WNA menjadi WNI. Contohnya siapa, Bu Tami? Ya, contohnya ya banyak, Pak. Christian Gonzalez. Siapa lagi tuh yang meninggal kemarin COVID itu Ustadz kita siapa namanya? Elizabeth. Banyak yang naturalisasi. Nah itu merupakan warga negara yang diakui oleh Nah, bicara tentang tata jabatan kenegaraan, kita bisa lihat bahwa ada yang kita prinsip undang-undang dasar, apa lihat nih ya di slide. Gitu.
prinsip undang-undang dasar kita, kemudian juga dalam rangka menjalankan pemerintahan kita menggunakan sistem otonomi daerah, kemudian juga prinsip-prinsipnya di mana bisa dikatakan, sebentar saya share screen, katakan bahwa dikatakan bahwa terlihat prinsip di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bagian daerah di Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Di samping itu, prinsip dasar permusyawaratan dalam pemerintahan dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah, ada 34 provinsi. Itu adalah daerah-daerah besar, kecil. Dalam provinsi itu ada kota Madia di dalamnya, ada kabupaten di dalamnya, sampai bagian-bagian terkecil disusun menjadi RT dan RW. Samping itu ada sistem pemerintahan yang sifatnya istimewa. Apa itu yang istimewa? Apa yang sifatnya istimewa? Di mana sistem pemerintahan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari daerah tersebut. Misal, kita ada berapa yang istimewa? Ada 2, daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Mereka memiliki susunan pemerintahan dan karakteristik pemerintahan yang berbeda karena adanya sejarah-sejarah atau karakteristik yang tidak bisa atau menjadi turun-temurun dari masyarakat tersebut. Ya, di sini dikatakan bahwa prinsip-prinsip itu dikarenakan negara Indonesia adalah negara kesatuan, maka tidak ada bagian negara yang bersifat negara. Jadi kita tidak ada negara bagian. Kita adanya provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Ya, di daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi menjadi daerah lebih kecil, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Baik daerah otonom maupun daerah administratif ditentukan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan dan pemerintahan akan bersendikan permusyawaratan. Maka di daerah-daerah ada yang namanya DPR, DPRD, gitu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian untuk desa-desa memiliki keistimewaannya masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mengapa kok kita perlu otonomi daerah, kan begitu? Kenapa sih kok harus ada otonomi daerah? Kenapa? Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga dalam rangka perencanaan pembangunan itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Pemerintah pusat hanya bersifat mengontrol dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan di daerah masing. Gitu. Kemudian dalam mengembangkan daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka
Saat ini ada yang namanya program desa membangun. Kalau dulu kan membangun desa, dari pusat membangun desa. Tapi sekarang ada program di bawah, desa membangun. Bagaimana kita membangun desa itu berdasarkan dari potensi dan karakteristik desa-desa tersebut. Gitu loh. Membangun desa. Sekarang menjadi desa yang membangun. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Pak, saya mau tanya. Kenapa adanya konstitusi negara kita tetap tidak kokoh? Terus bagaimana konstitusi membuat negara kita tetap kokoh dan dapat dijalankan? Dikatakan tadi di awal bahwa sebentar ini saya jadi tidak bisa. Baik, dikatakan tadi di awal bahwa sebuah negara harus memiliki sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini adalah sebuah perangkat undang-undang yang minggu lalu sudah kita jelaskan ya, hierarki undang-undang dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah gitu ya, yang bersifat mengatur, yang bersifat memberikan pola. Pola apa? Mengatur bagaimana tujuan negara ini dibuat. Ya, ketika tujuan negara ini dibuat, berdasarkan dengan apa? Berdasarkan dengan potensi masyarakat kita, berdasarkan dengan potensi kekayaan alam. Sehingga apa? Tujuan kita tadi ada 4. Ya. Bagaimana kita melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, dan seterusnya. Nah, dari situ undang-undang itu atau sistem negara itu, konstitusi itu yang sudah kita sahkan diatur secara turun-temurun, turunannya sampai peraturan daerah, sehingga masyarakat dalam berinteraksi sosial, dalam melaksanakan aktivitasnya teratur. Bayangkan kalau kita tidak memiliki konstitusi, kita tidak punya arah tujuan, kita tidak punya kebijakan, kebijakan pun berkembang. Di tahun 2004 ke bawah belum ada kebijakan tentang sertifikasi guru. Ini contoh. Bentuk dari konstitusi kan hasilnya salah satu di bidang pendidikan bagaimana meningkatkan, bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi meningkatkan kesejahteraan guru kan. Sebelum tahun 2004 belum ada kebijakan tentang sertifikasi guru dan dosen. Dengan adanya konstitusi, negara mengatur, ada perangkatnya, diperbarui, direvisi, disempurnakan. Oh, ternyata guru ini memiliki tugas dan pokok yang sangat berat. Maka harus dibuat sebuah kebijakan yang mengatur bahwa guru merupakan sebuah profesi, bukan pekerjaan. Dan profesi ini harus dihargai oleh pemerintah. Nah, itu bentuk hasil dari sebuah konstitusi. Kalau kita tidak mempunyai sistem konstitusi, baik dalam tata negara, tata negara itu mengatur bagaimana memilih presiden, bagaimana menentukan partai politik. Kalau tidak ada aturan mainnya, kayak kita main catur, itu ngawut kemana-mana bahasa saya ya. Pionnya mau jalannya miring, itu nggak diatur. Kita perlu sebuah konstitusi yang mengatur itu semua.
Apa jadinya manakala sebuah negara tidak memiliki konstitusi? Itu bukan negara, itu hanya sekelompok masyarakat yang mendiami sebuah wilayah. Dia tidak memiliki pimpinan, dia tidak memiliki sistem pemilihan pimpinan, dia tidak memiliki sistem pemerintahan seperti apa. Maka itu tidak memenuhi unsur syarat berdirinya sebuah negara. Maka itu menjadi sebuah penting konstitusi dalam sebuah negara. Gitu, Esther. Baik, ada yang lain? Susantika atau apa tadi itu yang pakai kaos ya, ada ya. Mana belum mana? Ada yang ingin ditanyakan belum mana terkait negara dan konstitusi, bagaimana syarat-syarat sebuah negara, kemudian konstitusi yang kita gunakan, gitu. Apa itu warga negara, apa itu masyarakat, apa itu penduduk, dapat dibedakan ya. Apa itu naturalisasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan. Iya Pak, saya sudah melihat yang kemarin-kemarin, tapi yang saat ini sedang terjadi, apa konstitusi kita sudah berjalan dengan baik Pak, menurut pandangan Bapak? Apa? Apakah pemerintah saat ini sudah berkonstitusi dengan baik? Atau belum sih Pak? Cirinya apa nih? Gimana? Ya, pandangan Bapak nih, pemerintah saat ini sudah berkonstitusi dengan baik tidak sih Pak? Jika iya terlihat dari apanya gitu. Bicara kita menilai sebuah pemerintahan itu sudah menjalankan sistem konstitusi dengan baik atau tidak. Ini banyak sekali barometer atau ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan atau kacamata yang bisa kita gunakan. Itu pun juga bisa berbeda manakala kita melihat dari sudut pandang mana kita menilai. Karena ketika melihat sudut pandang pasti akan ada penilaian yang bertolak belakang. Contoh, misalkan kita melihat contoh kasus seperti ini. Saya cari dulu. Misalnya kasus bansos kemarin atau kasus ekspor benur kemarin, gitu kan? Kalau kita melihat dari sisi di luar pemerintah atau oposisi, kan kita itu melihat adanya kerugian negara sebesar sekian triliun, misalkan kerugian negara sebesar 3 triliun akibat dari penyelewengan dana dana tadi itu benih udang, benih lobster. Ya, 3 triliun kan luar biasa itu. Tapi manakala kita melihat dari pemerintah melihat upaya penegakan korupsi, anti korupsi, pencegahan anti korupsi itu merupakan keberhasilan. Gitu loh. Mengamalkan undang-undang anti korupsi sehingga oknum-oknum yang melakukan praktek-praktek korupsi bisa dibasmi. Dan alhamdulillah pemerintah bisa mengatakan 3 triliun itu merupakan hasil dari praktek-praktek tindak korupsi tipikor. Dari 100 triliun berarti kan yang dana yang diselamatkan oleh pemerintah sebesar 93 triliun. Umpama jatah Kementerian KKP ini ada 100 triliun untuk dikelola, 3 triliunnya dikorupsi.
Nah, alhamdulillah 97-nya terselamatkan. Itu dari sisi pemerintah. Menganggap pencapaian kinerja pemerintah berhasil. Kenapa? Pemerintah bisa mengimplementasikan ya undang-undang anti korupsi, undang-undang tipikor, konstitusi tentang korupsi, penegakan hukum. Pemerintah melihat itu sebuah keberhasilan. Tapi dari sisi lain di luar pemerintah melihatnya bukan keberhasilan menindak pelaku tipikor, tapi kerugian yang dihasilkan. Ini kan sebuah indikator yang berbeda. Yang bagaimana kita bisa menilai sebuah pemerintahan itu, pemerintah kita saat ini apakah sudah melaksanakan sistem konstitusi dengan baik. Seperti contoh yang saat ini terkait dengan ada sebuah partai yang Islam kemarin ya terkait dengan KLB dan seterusnya. Kalau kita melihat dari sudut pandang satu sisi mengatakan ini tidak boleh, harus tidak ini merusak demokrasi. Tapi di sisi lain demokrasi itu mulai berjalan karena adanya perbedaan pendapat dari dalam satu tubuh partai. Tidak dilarang. Mungkin hanya saja etikanya harus diganti namanya. Gitu loh. Seperti dulu nih contoh kasus yang PDI. Dulu ada PDI, ada PDIP. Sama kasusnya. Cuma diganti nama. Bisa saja nanti di sini mohon maaf ya contohnya Partai Demokrat Perjuangan umpama. Itu tidak bisa dikatakan apakah ini pemerintah tidak melaksanakan konstitusi yang sesuai dengan amanat undang-undang belum tentu. Bagaimana kita bisa melihat dan mengukur dari indikator-indikator yang sesuai. Jadi bagaimana kita melihatnya, berdiri dari mana kita melihat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan sedikit wacana. Halo? Gimana Bu Tami? Iya Pak. Jadi sebetulnya konstitusi di negara kita ini secara umum mungkin berjalan dengan baik, tapi secara spesifik mungkin masih on the way Pak, ya, masih on the way ke arah ke arah baik gitu Pak ya. Baik. Spesifiknya dari segala hal gitu Pak ya. Baik, yang lain lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan ini. Saya akan tutup, tapi Anda jangan keluar dulu. Ada beberapa yang harus saya tanyakan. Yang baik, terima kasih. Saya report. Bapak absensinya bagaimana Pak? Kita dengarkan dulu, perhatikan arahan saya. Saya akhiri perkuliahan ini, tetapi Anda jangan keluar dulu. Karena ini saya akan berhenti makan. Ya, baik, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.